Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Madam Rifda. Alhamdulillah pagi hari ini bisa buat video lagi ya. Hari ini saya akan membahas mengenai pasien saya yang dibuat orang dan haidnya itu tidak pernah berhenti awalnya seperti itu. Terus saya bilang ke pasien saya, kalau bisa mbaknya cek ke dokter dulu ya kan, biar saya mengetahui lebih detailnya, sekalipun saya sudah melihat yang sebenarnya, tetapi alangkah baiknya mbaknya ke dokter, saya bilang seperti itu. Terus masih saya bujuk-bujuk ya, nanti dulu ya madam, saya masih istilahnya ada ketakutan di situ, masih belum berani untuk periksa cek lab ke dokter apakah ini benar-benar penyakit atau memang ada yang ganjil, ada yang nggak suka sama saya, atau memang bagaimana menurut madam, seperti itu. Terus saya udah bujuk-bujuk, saya sudah, kalau bisa cobalah dicek dulu, saya bilang seperti itu. Itu benar-benar sakit loh madam, darah itu keluar terus seperti itu. Jadi kayak darah segar keluar ya, kayak haid kayak gitu. Iya, makanya itu dicoba untuk ini tadi, cek dulu, saya bilang seperti itu. Terus haidnya ini deras, hampir istilahnya di sini setiap 3 jam atau 2 jam sekali ganti pembalut ya kan. Terus ada gumpalan-gumpalan, cuman nggak begitu banyak, setiap harinya itu ada aja gumpalan seperti itu ya. Terus pundak saya juga berat, kepala saya juga sering migrain, bagian punggung saya itu seperti kayak ditusuk-tusuk gitu loh madam. Oh ya mbak, yang penting cek dulu lah biar tahu ya kan ada apa enggak, seperti itu. Habis saya bujuk-bujuk, akhirnya mbaknya cek lah ke dokter, hasilnya nggak ada penyakitnya, maksudnya di dalam rahim, di dalam semuanya, di dalam sini perut ya, dicek semuanya itu nggak ada masalah dan itu normal, seperti itu. Terus keluhannya juga ini, saya bisa mulai tidur sekitar jam 12 malam madam, jam 2 seperti itu, gelisah terus saya juga panik mikirin penyakit saya ini, kok istilahnya di sini haid kok nggak berhenti-henti, seperti itu. Terus saya bilang, mbaknya kan sudah cek ke dokter, memang istilahnya di sini semuanya bersih ya kan, nggak ada penyakitnya, dan memang ini indikasi ada yang nggak suka sama mbaknya, awalnya dari suaminya, saya bilang seperti itu, ada yang tidak suka, terus kenanya, nyerangnya di mbaknya, seperti itu. Terus saya tanya, mbaknya ini sejak kapan mengeluhkan sakitnya ini, saya bilang seperti itu. Sekitar ada 7 tahun yang lalu madam, seperti itu. Awalnya ya saya masih bisa menahan ya, itu haid keluar, saya masih menahan. Terus sama suami disuruh cek, tapi saya nggak berani ya kan. Terus saya nemu akun madam di di beranda ini Instagram, terus saya coba hubungi madam di situ. Nah ini tadi akhirnya jadi pasien saya lah. Makanya kan istilahnya saya suruh cek itu biar saya juga tahu, walaupun saya sudah melihat dan mengetahui di situ, setidaknya kepastiannya ya kan, biar pasien saya ini juga, oh ini loh saya ada penyakit ini, kalau semisal ada, kalau enggak ada, oh memang benar
berarti ini ada istilahnya pengerjaan-pengerjaan yang tidak wajar, ganjil lah ya, istilahnya seperti itu. Ada energi-energi negatif seperti itu. Dan saya lihat memang auranya juga bermasalah ya kan, ditutup juga. Jadi ada sangkut pautnya dengan ini tadi, ada yang tidak suka ya. Jadi macam-macam sekali yang konsultasi di saya mengenai permasalahan-permasalahan yang ada ya kan. Terus setiap ada pasien keluhannya juga berbeda ya kan. Bayangkan selama 7 tahun menahan ini semua ya kan. Terus sampai nggak berani cek ke dokter, minum obat, minum herbal, terus apa kata orang kesini itu juga sudah dilakoni seperti itu katanya, tapi tidak membuahkan hasil. Ada yang awalnya haidnya berhenti, nanti selisih 2 minggu 3 minggu kumat lagi seperti itu. Ada yang memang nggak ada efek sama sekali seperti itu. Pas waktu ke dokter juga ini tadi dikasih obat juga nggak ada efeknya seperti itu ya. Jadi memang di dalam perut ya, di dalam perutnya ini memang ditempeli sesuatu yang mengakibatkan itu tadi, headnya keluar terus, dan setiap hari itu menahan sakit perut ya, ya seperti orang haid gitu. Jadi obat anti nyeri, obat ini, obat itu ya kan. Terus pada waktu proses konsultasi di saya ini, madam, semisal saya perutnya sakit pas proses ya kan, itu kan energi madam juga masuk, pasti itu nanti kan bisa jadi nambah sakit atau malah madam bisa meredakan untuk nyerinya kan seperti itu. Itu bagaimana madam? Apakah madam bisa seperti itu? Maksudnya untuk meredakan nyeri juga bisa, saya bilang seperti itu. Tetapi walaupun meredakan nyeri, nanti pasti ada rasa sakitnya karena di sini saya pembersihan juga, jadi harus ditahan dulu, saya bilang seperti itu. Yang penting mbaknya sembuh ya, harus bisa kuat nahan demi kebaikan. Takutnya nanti kalau istilahnya di sini kekerasan atau bagaimana, mbaknya juga harus ngomong ke saya. Tetapi pasti saya selaraskan dengan energi dari pasien saya, kekuatan dari pasien saya. Jadi saya juga harus tahu di situ, saya bilang seperti itu. Ibarat mbaknya kuatnya, istilahnya saya bisa ngerjain 1, mbaknya kuatnya setengah, ya udah energinya masuknya setengah, istilahnya seperti itu saya bilangnya. Iya madam, saya nurutlah omongan madam, gimana baiknya, yang penting saya biar lancar lagi haidnya setiap bulan, dan jangka waktunya ya 5 hari sampai seminggu, bukan terus-terusan seperti ini. Saya sudah capek madam seperti itu. Tiap hari ganti pembalut itu udah habis berapa, kadang 2 jam sekali, 3 jam sekali gitu. Terus perut juga sakit, badan itu seperti kalau misalkan jalan kayak ya apa ya, udah kayak blank gitu loh rasanya madam, udah capek. Kapan ini semua bisa segera teratasi dan berakhir kayak gitu. Minum obat apapun yang dikasih tahu orang, herbal juga, itu sama sekali nggak ada efeknya seperti itu. Terus ya itu tadi, saya udah kayak putus asa bagaimana menghadapi ini semua seperti itu. Terus saya bilang ke pasien saya, setiap penyakit ya mbak, itu pasti ada obatnya ya. Kita harus berikhtiar di situ, kita harus bisa legowo, pasrah, insya Allah semuanya berjalan lancar, saya bilang seperti itu ya. Jadi awal pengerjaan saya itu masih proses energinya, saya bersihkan dulu yang di situ ya kan, yang di rahimnya saya bersihkan dulu,
energi-energi negatif itu tadi, karena kan ada ketempelan sesuatu, memang niat ditempeli sesuatu ya kan, biar mbaknya ini sama suaminya sakit, ternyata yang kena malah istrinya ini tadi ya kan, kena energi negatif itu. Terus saya bersihkan, mbaknya konfirmasi, madam masih belum, istilahnya haidnya masih terus keluar. Nggak apa-apa mbak, ini masih proses, cuman perut saya masih bisa saya tahan, tapi pas malam itu kadang-kadang sakit. Iya, ini karena proses efek pengerjaan dari saya, jadi mbaknya harus tahan sedikit dulu, saya bilang seperti itu. Terus setiap hari ngabari, dalam arti masih terus ngucur kayak gitu ya kan. Terus selisih sekitar 3 mingguan lah, itu sudah mulai. Untuk haidnya masih keluar, cuma keluarnya itu sudah berkurang madam, sudah ada pengurangan. Biasanya itu deras sekali, ini sudah ada pengurangan. Untuk gumpalan-gumpalannya juga sudah mulai berkurang, tinggal sedikit gitu. Untuk derasnya sudah ada sekitar 50%an lah madam. Perutnya masih sakit, tapi nggak seperti yang sebelum madam tangan itu kayak gitu. Alhamdulillah, berarti pelan-pelan sudah mulai ada reaksinya di situ, saya bilang seperti itu. Untuk bagian pundak, kepala sudah agak ringan madam, punggung tapi masih sakit banget. Oke, kita pelan-pelan dulu, mana-mana yang reaksinya mbaknya harus ngomong ke saya, jadi saya biar tahu, saya bilang seperti itu. Memang menyiksa ini, menyiksa banget, udah lama loh madam gitu. Mohon maaf kalau saya cerewet, cuman saya apa istilahnya, saya pengen haidnya berhenti, terus itu tadi lancar setiap bulannya kayak gitu. Iya mbak, nggak apa-apa, jadi kan saya juga harus tahu untuk keadaan lebih lanjut, dan ini harus segera terselesaikan, saya bilang seperti itu. Jangan berlarut-larut, sudah nahan aja udah lama, saya bilang seperti itu. Untuk energi negatifnya saya lihat lumayan tebal ya, antara di bagian rahim ya kan, di situ. Jadi memang sengaja ya kan, terus istilahnya dibuat mampet lah, biar ini nggak keluar terus ya kan. Jadi di situ udah ditempeli sesuatu, ya udah, apa namanya, darah itu udah kayak wah, bener-bener ini tadi keluar deras seperti itu. Makanya biar mampet ya kan, biar normal kembali ya kan, baru ngabari lagi juga ya. Pas waktu itu, ini madam, headnya udah mulai sedikit udah keluarnya, udah mulai sedikit gitu, tapi untuk kederasannya kan udah mulai berkurang banyak ya, sekitar 70% ada madam seperti itu. Gumpalannya sudah paling tinggal ya sedikit sekali lah, dan itu pun banyakan yang keluar biasa, nggak ada gumpalan seperti itu. Jadi udah mulai ada perkembangan. Terus istilahnya mata saya ini kayak habis diobatin madam juga kayak biar gitu loh, rasanya itu kayak terang gitu loh. Awalnya itu kayak apa ya madam, ibarat kita itu selama nahan selama 7 tahun, yang saya rasakan ya memang bisa melihat seperti itu, bisa melihat gini gitu. Cuman kayak ini plong, dan mata itu kayak bersinar gitu loh. Lah memang itu tadi kan mbaknya juga ditempeli energi negatif di rahimnya, di badannya, semuanya itu saya bersihkan. Makanya apalagi di bagian punggung juga ada seperti itu, dan diikat juga. Jadi biar istilahnya ini tadi mbaknya kesakitan terus gitu niatnya, jadi berubah terus seperti itu. Nah, alhamdulillah pelan-pelan pundak, kepala, punggung juga sudah mulai berkurang banyak ya, sampai pada akhirnya alhamdulillah itu sembuh seperti itu. Terus untuk haidnya masih berjalan, masih keluar, cuma nggak banyak ya, kurang 30% lagi lah, itu nanti bakalan mampet ya kan. Ini saya sudah senang, yang penting badan saya juga enak ya kan,
dibuat jalan, mata saya juga langsung apa istilahnya terang seperti itu madam. Untuk haidnya ini perutnya juga berkurangnya sudah jauh banget, istilahnya di sini apa namanya sakitnya seperti itu. Cuma kadang senut kayak ditusuk trek trek gitu. Itu nggak apa-apa mbak, itu kan memang lagi saya bersihkan, jadi juga paling sakitnya ini juga apa ya istilahnya di sini nggak begitu terasa banget ya kan, karena dalam konsep pengobatan saya ini itu pasti saya suruh minum kapsul ya dan botol energi ya kan. Nah di sini pengobatan saya memang saya lakukan pengerjaan lewat foto sama nama, terus untuk medianya kapsul ya kan, itu isinya 33 kapsul, ada 2 botol sama botol energi. Lah botol energi ini apa namanya boleh dicuci pakai sabun kotor, boleh dicuci seperti itu. Jadi apa ya seperti biasa kita menggunakan botol-botol minum ya, mau diisi apa aja madam di situ, boleh diisi air putih, air berasa ya kan, boleh diisi apa namanya istilahnya air panas, air dingin, tidak ada masalah ya kan. Yang penting botol energi itu harus diminum rutin, jangan sampai skip. Kapsul juga jangan sampai skip ya kan, saya bilang seperti itu. Iya siap madam, saya malam pengerjaan lewat foto itu setiap malam. Terus mbaknya sendiri kegiatannya yaitu tadi minum kapsul sama botolnya, jadi setiap minum botolnya ya di situ aja, di botol itu, saya bilang seperti itu. Terus pasien saya bilang ini rasanya enak madam, botol itu seger, terus di badan juga enteng. Lah itu tadi, lah botol energi ini juga sebagai pagar diri ya kan. Kalau semisal ada energi-energi negatif yang nyerang, dia pasti mentalnya di botol itu juga. Jadi pasti botol itu ada sedikit penyok, atau misalkan ada kotoran di dalam botol itu, tahu-tahu ada hitam-hitam atau apa, atau botol itu bau seperti itu cukup dicuci saja ya, dicuci bersih pakai sabun seperti biasa. Jadi istilahnya tidak bakalan menghilangkan khasiat dari energi itu tadi, karena energi itu tadi yang ada di dalam botol itu sudah saya permanenkan. Jadi mau dibawa kemanapun, di kamar mandi pun tidak masalah, saya bilang seperti itu. Terus saya bilang ke pasien saya, kalau bisa mbaknya sekiranya badannya kurang enak atau capek-capek, bisa botol itu buat gayung, saya bilang seperti itu. Jadi dari keran diisi airnya, diguyur aja dari kepala gini, saya bilang seperti itu. Misalkan perut sakit, bisa dikompres pakai air dari botol itu ya kan, berarti kan harus dimasukkan air panas. Terus apa namanya, habis itu bisa dikompres pakai kain, airnya dituangkan di kain itu, dikompreskan, itu bisa. Jadi khasiat dari botol itu banyak loh mbak, saya bilang seperti itu. Jadi ya itu tadi, harus rutin itu tadi, saya bilang seperti itu. Nanti kan mbaknya tinggal kasih perkembangan ya, alhamdulillah kan udah mulai ada perkembangan yang baik, saya bilang seperti itu. Terus apa ya, sudah bisa enak lah buat makan juga. Kadang biasanya itu nggak enak, pengen mual, pengen muntah, terus rasanya itu kayak enak gitu loh madam. Ini sudah mulai istilahnya enakan badan saya, makan juga enak, minum juga enak ya, berarti kan udah mulai ada efeknya, ada reaksinya, saya bilang seperti itu. Pasien saya ini ngabari lagi, kalau saya hitung, saya lihat dari proses pertama kali konsul ke saya sampai pada akhirnya haidnya ini berhenti ya kan. Terus pasien saya bilang ada sekitar 2 bulan lah kurang lebih ya, sampai haidnya benar-benar berhenti. Terus bilang ke saya, madam ini haidnya sudah berhenti tetapi ada keputihannya gitu. Oh ya nggak apa-apa mbak, itu nanti keputihan paling 3 hari sampai seminggu lah, itu udah beres, saya bilang seperti itu. Jadi ada sekitar 2 bulan ya, kalau yang saya lihat dalam masa pertama
konsultasi, saya kerjakan sampai benar-benar sudah nggak haid lagi, ya kan. Terus keluar keputihan, habis itu berhenti, selesai, ya kan. Terus bulan berikutnya ngabari, alhamdulillah madam saya sudah haid lagi, seperti itu. Sudah 5 hari udah bersih, alhamdulillah ya mbak, saya bilang seperti itu. Badan juga sudah enteng, sudah enak, seperti itu. Jadi saya udah nggak merasakan terasa nyeri perut itu ya. Kalau haid wajar aja nyeri perut, tapi nggak kayak yang pertama-tama pas haidnya itu deras, seperti itu, nggak berhenti-henti. Ini ada rasa nyeri, cuman nggak begitu, masih bisa ditahan, seperti itu. Alhamdulillah ya mbak. Iya madam, yang penting saya nggak haid terus keluar. Ini kan udah mulai normal. Iya, kita lihat saja, saya bilang seperti itu. 1 bulan kan ada 2 bulan setelah pengobatan, 1 bulan haid, terus 1 bulan berikutnya juga haid normal, ya kan. Bilangnya ya 5 harian udah bersih, 1 bulan berikutnya normal lagi haidnya. Sampai sekarang alhamdulillah ngabari sudah normal untuk haidnya, seperti itu. Terus untuk masalah badannya sudah enak, enteng, ya kan. Semuanya sudah tidak dirasakan sakitnya, paling ya capek biasa madam, itu saya sudah sangat bersyukur, seperti itu. Terus untuk masalah perut juga sudah nggak ada, misalkan haid udah berhenti ya nggak ada rasa sakit-sakit gimana. Tetapi kalau pas waktu haid masih ada nyeri ya bisa ditahan, itu tadi yang bilang mbaknya, seperti itu. Jadi sejauh ini saya pantau, saya lihat mbaknya selalu ngabari di situ, itu sudah mulai ini perkembangannya sudah bagus, sudah baik. Terus saya tanya, untuk haidnya ini setiap bulan udah lancar, ini ada gumpalan tidak? Saya bilang seperti itu. Ada ya sewajarnya madam, nggak kayak yang dulu rongkol gede-gede kayak gitu-gitu. Ini lancar, ada gumpalan, cuma ya wajarnya, seperti itu. Seperti dulu sebelum ada kasus saya ini, gitu loh, sebelum saya dibuat orang ini, gitu. Ya alhamdulillah mbak, saya bilang seperti itu. Udah enak madam, gitu. Saya terima kasih, gitu katanya. Udah nggak bisa ngomong apa-apa, madam udah bantu saya sejauh ini, sudah nyembuhin rasa sakit saya, haid saya sampai normal kembali, seperti itu. Alhamdulillah ya mbak, bersyukur. Insya Allah yang jahat-jahat sudah pada pergi, jadi nggak usah khawatir di situ, nggak usah merasa ketakutan, atau nggak usah merasa istilahnya di sini bagaimana nanti kalau dia datang lagi nyerang lagi, itu sudah saya pagar ya. Mbaknya sendiri juga sudah ada botol energi, jadi di situ digunakan untuk pemagaran double, saya bilang seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, itu nanti yang nyerang juga balik lagi mental, saya bilang seperti itu. Yaitu mbak, namanya sabar pasti berbuah hasil. Mbaknya diuji selama 7 tahun, saya bilang seperti itu. Terus akhirnya ini dapat obatnya ya, semua dari Gusti Allah di situ, saya bilang seperti itu. Yang penting mbaknya tetap semangat ya, nggak usah ada kekhawatiran apapun, saya bilang seperti itu. Ya itu tadi, macam-macam kiriman-kiriman yang perlu kita waspadai ya. Takutnya kalau dicek secara medis, ya itu tadi nggak nongol. Apakah ada yang nongol madam, misalkan dicek medis? Ada yang nongol, biasanya medisnya juga itu tadi. Dulu saya pernah buat video juga membahas mengenai penyakit non medis ini apa bisa dibentuk jadi penyakit medis, ya kan. Itu ada di video sebelumnya ya, saya pernah buat video pembahasan mengenai itu ya. Nanti kalau saya akan bahas lagi, saya akan bercerita lagi di situ ya. Itu bisa terdeteksi apakah itu medis dan non medis. Misalkan dikatakan penyakit itu medis ya, besok atau lusa kita akan bahas mengenai itu ya, biar pasien-pasien juga tahu, biar pasien-pasien juga lebih paham lagi, biar pasien-pasien juga lebih mengerti ya, seperti itu.
Sampai di sini dulu saya bercerita mengenai kisah dari pasien-pasien saya dan reaksinya. Besok berjumpa lagi ya. Selamat hari Sabtu, selamat beristirahat, berkumpul dengan keluarga. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa tersenyum, ya kan? Salam mesem guyung leweh dari Madam Rifda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.